Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi teman-teman di channel Rizky TV. Alhamdulillah masih bersama saya Dedi Abu Rizky, dan hari ini ditemani sama siapa ini? Rizky. Namanya Rizky. Rizky siapa? Rizky Al-Firdaus. Mau ikut belajar ya? Mau ikut belajar irama jiharkah? Iya. Oke, katanya mau ikut belajar teman-teman. Oke teman-teman, di kolom komentar ada yang bertanya, Assalamualaikum, bagaimana cara memberikan variasi kepada irama jiharkah, dan kapan waktunya kita memberikan variasi agar terdengar tidak membosankan? Oke teman-teman, begini teman-teman, di video-video sebelumnya sudah kita bahas metode pembelajaran irama jiharkah, baik dengan metode 4-4 atau silahkan juga boleh dengan 3-3, tidak masalah. Yang jelas tetap dengan irama menggantung di bagian awal, kemudian di ayat terakhirnya dengan menggunakan irama penghabisan atau turun. Nah, cara memberikan variasi ya teman-teman, misalkan begini, kita contohkan di surah Al-Ghasyiyah. Kita ambil di 4 ayat pertamanya, ayat pertama, kedua, ketiga, 4 dengan irama yang biasa-biasa. Kemudian nanti pada saat masuk di 4 ayat bagian kedua, entah itu kita variasikan di ayat ke-5 atau ke-6, yang jelas di 4 ayat bagian kedua. Kita contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuhu yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min 'ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Nah, di situ teman-teman, di 4 ayat bagian kedua, entah ayat ke-5 atau ke ayat ke-6, kita berikan variasi agar tidak sama di 4 ayat bagian pertama. Dan tadi kita sudah berikan contoh variasi di ayat ke-6. Kita contohkan lagi teman-teman ya. Diingat ayat-ayatnya teman-teman. Sekarang kita ambil 4 ayat yang pertama di surah Al-Ghasyiyah. Kemudian nanti di ayat ke-5 atau ayat ke-6 baru kita memberikan variasi. Kita contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuhu yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min 'ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusmin wa la yughni min ju'. Nah, seperti itu cara memberikan variasi teman-teman pada irama jiharkah, dan ini juga bisa di irama kurdi ataupun yang lainnya bisa diterapkan, asalkan teman-teman ketika memberikan variasi itu memang harus kita memberikan bagian-bagiannya teman-teman. Nah, misalkan seperti metode 4-4 tadi atau metode 3-3, terserah teman-teman. Di 4 bagian ayat pertamanya menggunakan irama yang biasa saja, tidak ada naik-naiknya. Kemudian barulah di 4 bagian kedua kita berikan variasi, atau sebaliknya menggunakan metode 3-3, di 3 ayat pertamanya menggunakan irama yang biasa-biasa. Kemudian di 3 bagian kedua barulah kita berikan variasi, entah itu di ayat ke-4, ke-5 atau ke-6, silahkan, tidak masalah. Yang jelas seperti itulah kurang lebih cara memberikan variasi pada irama Al-Quran, terutama misalkan irama jiharkah. Contoh lagi teman-teman, kita ulangi di surah Al-Ghasyiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuhu yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min 'ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusmin wa la yughni min ju', wujuhu yawma idzin na'imah. Nah,
Seperti itu teman-teman. Teman-teman pasti ingat ya. Di bagian 4 ayat bagian keduanya kita tadi memberikan variasi tepatnya di ayat ke-6-nya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di 4 ayat bagian pertamanya biasa-biasa saja. Kemudian nanti di 4 ayat bagian kedua, entah itu ayat kelima atau keenam, barulah sedikit kita angkat di situ dengan irama yang lebih tinggi teman-teman. Artinya di situ ada penekanannya dan kita seolah memberitahu bahwa ada makna di ayat tersebut yang luar biasa. Makanya kita berikan ayat yang lebih tinggi sebagai penekanan, dan tentunya juga agar iramanya tidak terdengar membosankan dari awal sampai selesai seperti itu saja, datar saja, landai saja. Maka boleh kita berikan variasi teman-teman sebagai bumbu-bumbunya ya, sebagai hiasan agar terdengar semakin indah, semakin bagus, dan juga pendengar yang mendengarkan juga tidak merasa bosan. Pun penerapannya bisa di surah lain teman-teman, misalkan di surah Al-A'la tetap menggunakan misalkan irama 3-3 ataupun irama 4-4. Yang jelas harus dibagi teman-teman, 3 di bagian pertama atau 4 di bagian pertama dengan yang biasa-biasa, kemudian 3 bagian kedua atau 4 bagian kedua, barulah kita di situ sedikit mengangkat iramanya menjadi lebih tinggi sebagai variasinya. Kita contoh teman-teman di surah Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu gutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. Nah, seperti itu teman-teman. Tadi kita sudah contohkan di surah Al-A'la di 4 ayat bagian pertamanya dengan biasa-biasa. Kemudian ketika masuk 4 ayat di bagian keduanya, persis tadi di ayat yang kelima kita langsung variasikan menjadi lebih tinggi. Kemudian tadi kita lanjutkan juga di 4 bagian yang ketiganya juga kita selang-seling dengan biasa-biasa lagi. Kemudian di 4 bagian keempatnya kemudian kita angkat lagi. Kita contohkan. Teman-teman silahkan di rumah hitung ya. Tadi saya sebutkan di 4 bagian ayat pertamanya dengan biasa-biasa. Kemudian 4 bagian keduanya kita angkat sedikit menjadi lebih tinggi. Silahkan teman-teman hitung ayatnya biar paham sekaligus membuka di situ mushafnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu gutha'an ahwa سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Nah, itu dia teman-teman. Teman-teman pasti sudah menyimak tadi ya, dan faham insyaallah maksud saya, yaitu di bagian 4 pertamanya dengan biasa-biasa, kemudian di 4 bagian keduanya kita angkat, kemudian kita lagi kembali di 4 bagian ketiganya dengan biasa-biasa seperti di 4 bagian awal tadi pertama. Kemudian di 4 ayat bagian keempatnya barulah kita kembali naikkan iramanya menjadi lebih tinggi agar menjadi variasi pada irama jiharkah kita. Dan ini bisa teman-teman variasikan juga di seluruh irama Al-Quran, baik itu kurdi, nahawan, ros ataupun yang lainnya. Ini bisa diterapkan teman-teman semuanya di seluruh irama. Oke? Oke. Bagus enggak tadi? Bagus. Iki bisa? Nggak tahu, nggak yakin. Belum bisa, belum yakin katanya. Tidak apa-apa teman-teman, untuk anak kecil kita berikan sedikit kebebasan ya, terutama, tapi jangan lupa kita sering memperdengarkan untuk anak-anak kita agar terbiasa. Masalah metodenya nanti kita tunggu waktunya. Insya Allah ada waktu yang tepat di mana kita akan lebih serius memberikan pelajaran tentang makomat. Untuk sekarang ini kita masih melihat berdasarkan kemampuannya, artinya tidak boleh kita terlalu paksa, terlalu menekan teman-teman. Misalkan anak-anak kita ingin kita ajarkan berirama, misalkan kurdi, nahawan, kita tekan di situ harus bisa ya, nggak akan bisa-bisa teman-teman kalau kita tekan. Kita lihat dulu teman-teman keinginannya dulu. Kalau memang keinginannya dari dasar memang dia punya keinginan yang kuat, ya boleh kita sedikit agak press pembelajarannya, karena kan memang dia sudah ada keinginan. Tapi kalau memang belum, ya enggak usah kita paksa. Kita lihat keinginannya tuh sebesar apa dulu teman-teman. Oke teman-teman, ini video yang alhamdulillah bisa kita bagikan hari ini. Semoga bisa dipahami terutama penanya dan untuk kita semua, dan insyaallah kita bisa terapkan ini, metode ini atau variasi ini sesuai dengan pembagian-pembagian yang sudah saya jelaskan di awal. Insyaallah ini mudah dimengerti teman-teman. Baik teman-teman, demikian yang bisa kita bagi hari ini, semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan bertemu lagi di video berikutnya yang jauh lebih bermanfaat juga. Demikian teman-teman. Kita ucapkan salam dulu sama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.